Kami mohon Tuhan, selidikilah pikiran dan hati kami. Bahwa kami mengerti keadaan diri kami ya Tuhan. Dari hadapan firman-Mu akan kami baca dengan tema dan topik yang akan kami bahas bersama nanti ini. Biarlah menjadi nyata siapa kami dan keadaan kami. Supaya selesai kami dari membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kami mengambil keputusan dan langkah yang tepat. Dan kemudian ya Tuhan, dari sini hidup kami mengalami perubahan-perubahan baru. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, Roh yang sudah mengilhami penulis kitab suci. Itu juga biarlah yang bekerja di tengah-tengah kami sekarang dan menuntun kami semua. Kami mohon anugerah ini di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita sama-sama lihat kitab suci yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini. Kita membaca dari Alkitab suratnya yang pertama dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan renungkan satu pasal ini sebenarnya, karena pasal ini pasal besar, yang bicara tentang topik yang kita sedang bahas hari ini. Tapi saya akan coba ajak kita membaca beberapa bagian yang penting dari pasal itu. Saya ajak kita membaca ayatnya yang ke-3 sampai 4, ayatnya yang ke-20 sampai 22, dan kemudian kita lanjut nanti di dalam ayat yang ke-42 sampai 44. Saya baca ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Ini merupakan ringkasan dari Injil. Apa itu Injil? Apa itu gospel? Ini sudah ringkasannya, ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat yang ke-42 sampai 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang hidup mengikuti firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ingin mengapresiasi Bapak Ibu semua, jemaat di tempat ini, yang nampaknya selama 1 bulan atau 2 bulan terakhir atau mungkin lebih banyak daripada itu, coba fokuskan perhatian bersama-sama mencoba memperhatikan makna dari pengakuan iman rasuli yang biasanya kita setiap hari Minggu itu ucapkan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan perhatikan kalimat yang keempat dan kelima. Di dalam pengakuan iman rasuli itu ada 12 pengakuan. Kita akan fokus di pengakuan yang keempat dan yang kelima. Nah, sebelum itu saya mau ceritakan sedikit satu cerita yang barusan saya dengar hari Minggu kemarin. Ada seorang kawan hamba Tuhan di salah satu GKT di Malang. Dia bercerita begini kepada gerejanya, karena waktu itu saya duduk mendengarkan dia berkhotbah. Dia mengatakan begini,
bahwa ada seorang anggota gereja, dia ceritakan tentang seorang anggota gereja di tempat itu, yang baru saja beberapa waktu yang lalu, itu melakukan semacam doa lah ya, acara doa dengan doa syukur, mengingat almarhum dari keluarga itu, yang sudah meninggal 40 hari sebelumnya. Nah, jadi mereka berkumpul kembali, beribadah syukur, mengenang kemurahan Tuhan yang dicurahkan kepada almarhum ketika dia masih hidup, dan juga kepada keluarga yang masih ada sampai sekarang. Nah, tepat sehari setelah peringatan itu, sehari kemudian, salah satu anggota keluarga, saudara dari si yang meninggal yang dirayakan, diingat 40 hari kemudian itu, meninggal. Jadi saudara dikasih Tuhan, 40 hari sebelumnya ada yang meninggal, 41 hari berikutnya meninggal lagi di dalam keluarga itu. Nah, ketika mereka datang, hamba-hamba Tuhan itu datang memberikan semacam penghiburan, ya, penguatan kepada keluarga biasa, yaitu pelayanan yang diberikan gereja. Salah satu anggota keluarga dari yang meninggal ini mendekati kawan saya ini, dan dia mengatakan begini kepada kawan saya begini, Lause, tolong berdoa ya sama Tuhan Yesus, supaya kematian ini berhenti sampai di sini. Yang ngomong begitu. Ada rasa takut, ada rasa gelisah di wajahnya dan di suaranya orang ini. Yang rupanya dia sedang berpikir dengan kematian yang beruntun ini, yang namanya maut itu sekarang sedang mengintai lagi salah satu di antara mereka ini untuk dibawa pulang. Seperti begitu. Jadi takut dia. Dan minta supaya teman saya ini tolong doa, minta sama Tuhan supaya serial kematian ini selesai di sini. Nah, soalnya dikasih Tuhan, maut, mati, kematian itu memang fakta dalam hidup manusia, sesuatu yang real kan ya, kita alami dan kita lihat sehari-hari dalam hidup kita. Sekalipun itu menjadi suatu fakta yang kelihatan saban hari dalam hidup manusia, tetapi tidak semua orang senang membicarakan hal begitu. Enggak semua orang itu suka kalau udah mulai sampai ke topik mati, maut, kematian. Itu lebih baik kita ganti topik guys. Ganti topik. Jangan bicara soal itu. Ada bahkan yang merasa takut ngomong soal-soal begitu, soalnya kasih Tuhan. Ada yang merasa ngeri bicara soal seperti, ya seperti yang kelihatan pada salah satu orang yang datang minta doa secara khusus dari hamba Tuhan supaya berhenti sampai di sini. Soalnya kasih Tuhan berbeda dengan banyak orang pada hari ini yang suka merasa takut, gelisah, cemas, enggak enak kalau sudah bicara tentang mati. Gereja mula-mula seperti yang direkam di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu enggak pernah merasa kita tangkap ada rasa takut untuk membicarakannya secara terbuka. Soalnya dikasih Tuhan, banyak bagian di dalam perjanjian baru yang bisa kita temukan, kita bisa cari, kita dengan mudah dapat di mana saja masalah mati dan kematian itu dibicarakan di sana. Dan salah satu pasal yang paling panjang di mana kematian itu dibicarakan dengan terbuka, dengan nyaman, didiskusikan dengan nyaman, ya ini di dalam 1 Korintus 15 ini. Kenapa orang-orang Kristen mula-mula itu enggak merasa takut kalau bicara tentang mati dan kematian, Bapak Ibu? Mengapa mereka begitu? Karena mereka tidak pernah bicara tentang mati, kematian itu sendirian. Mereka selalu menaruh percakapan tentang mati dan kematian itu di dalam bingkai kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu kalau cek pasal-pasal atau ayat-ayat yang membahas tentang kematian, nasihat-nasihat penghiburan yang kita suka dengar di upacara-upacara penghiburan di gereja itu, soalnya kasih Tuhan itu selalu gandengannya atau selalu dihubungkan nanti dengan Yesus yang pernah mati dan bangkit kembali. Dan itu sebabnya mengapa orang-orang Kristen itu tidak pernah merasa takut sebenarnya. Orang Kristen itu biasa saja dengan topik itu. Karena mereka punya kerangka untuk membicarakannya. Dan kerangka inilah yang dipakai terus selama berabad-abad. Setelah abad pertama selesai, rasul-rasul meninggal, muncul masa-masa yang disebut itu masa-masa bapak-bapak gereja. Dari abad pertama sampai abad yang keempat.
sampai nanti di abad yang ke-6, ketika pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan sekarang ini lengkap diformulasikan. Saudara kasih Tuhan, di situ kita ketemu percakapan tentang mati, tetapi matinya itu selalu bicara dalam kaitan dengan Yesus yang mati dan bangkit kembali. Dan itu terungkap di dalam kalimat yang keempat dan kelima dari pengakuan iman rasuli. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Saudara dikasih Tuhan, kata turun ke dalam kerajaan maut, frase itu merupakan terjemahan dari kalimat berbahasa Latin yang bunyinya descended ad inferna. Descended ad inferna. Inferna itu bahasa lainnya biasa mungkin kita pernah dengar dengan kata inferno. Seperti begitu. Descended itu artinya turun, ad itu artinya ke atau ke bawah atau pergi. Sementara inferna itu adalah orang mati, alam bawah. Di dalam mitologi Yunani itu, Bapak Ibu mungkin kalau pernah nonton, teman-teman pernah nonton film The Clash of the Titans. Clash of the Titans itu teman-teman bisa lihat di situ tempat yang disebut sebagai Hades, dunia orang mati, underworld, gelap, tidak ada cahaya, dingin, orang hanya seperti bayang-bayang saja di sana. Nah, itu gambarannya Hades di dalam pikiran umumnya orang-orang Yunani kuno. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada orang ketika membaca kata inferna itu, mereka pikir itu adalah sama dengan neraka. Tidak sebenarnya. Karena kata inferna itu, kalau kita membaca Alkitab bahasa Latin, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin suatu hari pada abadnya yang ketiga, abad yang keempat, itu kata inferna selalu dipakai untuk menerjemahkan kata Sheol dalam perjanjian lama dan kata Hades di dalam perjanjian baru. Hades, Sheol, inferna itu bukan neraka. Bukan neraka. Neraka itu menggunakan katanya itu di dalam bahasa Yunani atau Gehenna. Itu adalah neraka. Tetapi yang namanya inferna, Sheol, Hades, itu adalah dunia orang mati. Tempat penampungan kumpul di sana, diam di situ, sampai diam di situ, sampai nanti pada hari kebangkitan, mereka akan dikumpulkan kembali, disatukan kembali dengan tubuhnya. Bangkit kembali. Tetapi selama masa itu mereka tinggal di situ. Di dunia yang namanya inferna, Sheol, dan Hades. Nah, saudara dikasih Tuhan, neraka beda. Kalau Bapak Ibu membaca pengajaran-pengajaran Yesus di 3 Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas, Bapak Ibu akan ketemu bagaimana Yesus menjelaskan neraka itu lain daripada dunia orang mati. Neraka itu digambarkan oleh Yesus sebagai tempat dengan api yang menyala-nyala. Apinya itu kekal, abadi, nggak pernah mati. Dan apinya itu dia sebut dalam bahasanya Injil Markus, tidak terpadamkan. Nggak pernah mati apinya, semacam begitu. Nah, jadi kembali kalau kita bicara turun ke dalam kerajaan maut seperti yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli, itu bukan Yesus pergi ke neraka, tidak. Yesus pergi ke tempat perhentian sementara. Tempat transisi, di mana semua orang yang sudah mati, jiwa-jiwanya dikumpulkan di sana. Nah, pertanyaannya kemudian kan begini Bapak Ibu, dari mana dasarnya orang Kristen ini mengatakan bahwa Yesus itu turun ke dalam dunia orang mati? Turun ke dalam kerajaan maut, dasarnya di mana? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dasarnya tentu saja adalah Alkitab. Karena pegangannya orang Kristen di situ, di buku suci yang namanya Alkitab ini. Nah, bapak-bapak gereja, diantaranya yang namanya Irenaeus, kemudian Tertullianus, ada yang namanya Jerome. Jerome itu yang menerjemahkan Alkitab PB dan PL ke dalam bahasa Latin, yang nanti dipakai oleh gereja Katolik namanya Vulgata.
Jerome, kemudian ada lagi yang namanya Yohanes Chrysostomus. Ini adalah bapak gereja di gereja timur, seorang pengkhotbah yang sangat fasih, yang orang senang dengar khotbahnya. Yohanes Chrysostomus. Nah, bapak-bapak gereja ini dan para penafsir-penafsir sampai abad pertengahan, sampai awal abad modern, itu percaya bahwa dasarnya salah satunya itu ada di dalam kalimat Efesus pasal 4 ayat ke-9. Di dalam kalimat itu Bapak Ibu bisa lihat di screen digambarkan Tuhan itu telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, kata paling bawah itu mengingatkan mereka kepada the underworld, Hades, tempat di bawah di mana jiwa-jiwa manusia itu tinggal. Nah, di kemudian hari di zaman belakangan ini, para penafsir-penafsir Alkitab melihat bahwa dasar itu, ayat itu tidak terlalu kuat maknanya. Karena kalau dikaitkan dengan konteks surat Efesus, ada makna-makna yang berbeda di sana. Tetapi sepanjang sejarah abad yang kuno itu, ayat itu dipegang sebagai dasar bahwa Yesus itu turun. Tapi sesungguhnya di bagian Alkitab yang lain itu sangat jelas dikatakan. Dan itu paling awal setidaknya orang Kristen sejak hari Pentakosta yang pertama. Ketika Petrus berdiri di depan orang banyak, dia berkhotbah, menantang orang percaya Yesus. Di tengah-tengah khotbahnya itu di ayat 27, ayat 31. Dia mengatakan bahwa Yesus itu turun atau masuk ke dalam dunia orang mati. Kata dunia orang mati yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia dan kalimat itu diambil dari kata Hades. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita tanya, dasarnya apa Pak? Orang Kristen mengaku setiap hari Minggu, Yesus itu mati, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dasarnya di mana? Yaitu, kalau dia pernah ada di dalam dunia orang mati, ya berarti dia pernah turun ke situ. Itu logiknya begitu. Karena dia pernah ada di sana, maka dia pernah turun ke sana. Nah, pertanyaannya sekarang kan begini, bagaimana Pak Yesus itu kok bisa turun di situ? Bagaimana Yesus bisa turun ke dalam dunia orang mati? Itu kita balik ke atas, ke pengakuan iman rasuli di kalimat yang lebih di atasnya lagi. Itu ada pernyataan yang mengatakan, ya, pernyataan yang nomor 3, lahir dari anak darah Maria. Apa artinya ketika orang Kristen mengatakan dia lahir dari anak darah Maria? Itu adalah cara kita orang Kristen mau mengatakan Yesus itu sungguh-sungguh manusia sejati. Yesus sama seperti kita, punya kaki, tangan, punya mata, real, material seperti badan kita, sama seperti kita. Dia lahir dari seorang ibu sama seperti kita lahir dari seorang ibu. Karena Yesus itu benar-benar manusia sejati, maka dia juga mengalami mati. Dia dapat mengalami mati. Mati itu apa? Terpisah antara badan dan jiwa. Mengalami hal itu. Karena dia manusia, sama seperti kita. Jadi dengan mengatakan Yesus itu lahir dari anak Maria, dia manusia sejati. Dan karena dia manusia sejati, maka dia juga turut mengalami pengalaman semua manusia. Pengalaman mati. Tubuhnya terpisah dari jiwa. Tubuhnya dikatakan nanti dikuburkan. Sementara jiwanya ini masuk ke dalam dunia orang mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, disitulah dasarnya mengapa kemudian Yesus itu bisa ada di sana. Bagaimana Yesus bisa ada di sana? Karena itu, tetapi kita harus ingat lagi. Yesus itu bukan hanya manusia sejati. Di atas lagi dari pengakuan itu, permulaan pengakuan iman rasul itu kan terdiri dari 3 bagian besar. Mengaku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus, dan turunan pekerjaan Roh Kudus sampai akhir hidup yang kekal. Di dalam permulaan pengakuan kita tentang Yesus Kristus, kan kita mengatakan aku percaya dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Istilah anaknya yang tunggal itu diambil dari Injil Yohanes, yang dalam bahasa aslinya Perjanjian Baru, itu mengandung arti Yesus itu satu gen, satu genes, satu gen dengan Allah.
Itu artinya apa? Yesus itu Allah sejati. Allah sejati. Karena itu dia tidak bisa lama-lama di sana. Karena itu dia bangkit. Karena dia adalah Allah sejati. Dia adalah hidup. Dia sumber hidup. Dia pernah mengatakan kan di dalam Injil. Kepada peristiwa kebangkitannya Lazarus itu. Membangkitkan Lazarus, dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu kemudian di pasal 14 dia pakai formula lain, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesus itu Allah sejati, sumbernya hidup, maka saudara dikasih Tuhan, kerajaan maut itu tidak berdaya menahan dia selama-lamanya di sana. Itu sebabnya mengapa pengakuan yang kelima kemudian mengatakan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Itu kita ambil kalimat itu dari mana dasarnya? Dari kitab suci yang tadi kita baca. Jadi saudara dikasih Tuhan, Yesus itu pernah turun, benar-benar mati, masuk ke dalam tempat perhentian sementara di mana jiwa-jiwa manusia ada di sana. Mau orang percaya dan tidak percaya, ada semua di sana. Dia pernah sampai di sana, tapi hanya sampai beberapa saat. 3 hari kemudian dia keluar dari sana, bangkit dari kematian. Kenapa? Karena dia Allah, dia Tuhan, dia sumber hidup. Tidak ada sumber hidup itu yang bisa dimatikan. Dialah hidup itu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, menjadi penting kan begini kemudian saudaraku ya. Kalau Yesus itu benar-benar bangkit, lalu efeknya ke kita itu bagaimana? Nah inilah yang dikatakan, dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 15 itu. Waktu dia jelaskan ayat 1-11, dia banyak bicara tentang Yesus mati dan bangkit. Tapi mulai dia masuk ayat 12, sampai terus di dalam ayatnya yang ke-34, sampai kemudian berakhir nanti ayatnya yang ke-54, itu dia membahas tentang efeknya kebangkitan Yesus dan ke kita. Karena Yesus itu pernah mati dan bangkit, maka kita yang percaya kepadanya juga meskipun nanti akan mati, pasti akan hidup kembali. Di dalam ayat yang ke-22 yang tadi kita baca itu jelas sekali pernyataannya saudara kasih Tuhan. Setiap orang, semua orang tuh yang bersekutu dengan Yesus, itu akan bangkit kembali. Maut, kematian itu datang karena manusia bersekutu dengan Adam, karena kita memang keturunannya Adam. Tetapi Yesus Kristus seperti dijelaskan Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ke-6, dia Adam yang kedua, bersekutuan dengan Adam yang kedua yang mati dan bangkit kembali ini, itu yang membuat kita bangkit kembali. Di dalam ayat yang ke-22 dia mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus itu ada dalam persekutuan dengan Yesus. Dan semua orang yang percaya kepada dia akan dibangkitkan juga pada suatu hari kelak. Dan kita akan bangkit kembali, tidak lagi sama dengan sebelum kita hidup sebelumnya, tidak. Ketika kita mati, badan kita lepas dari jiwa, badan kita ditaruh di kuburan, atau mungkin dikremasi, hancur, tidak ada bentuknya lagi, hanya jadi debu. Setelah kita bangkit kembali, Tuhan akan beri kita tubuh yang baru. Dan kembali kata-kata Alkitab nih, tubuh yang baru itu adalah, di dalam 1 Korintus 15 itu dia menggunakan beberapa istilah, yang tadi kita baca di dalam ayat 42-44, tubuh rohania. Di dalam ayat yang di atasnya atau di bawahnya dia mengatakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh yang tidak bisa mati lagi. Itu adalah tubuh yang baru yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika nanti kita dibangkitkan. Tubuh itu digambarkan tubuh yang menjadi tubuhnya makhluk-makhluk sorgawi. Tubuh itulah yang akan menjadi tubuh kita. Tubuh yang baru. Sementara jiwa-jiwa kita masih tinggal di dalam dunia orang mati, suatu hari kelak ketika kita sudah dibawa dan kemudian bangkit kembali, tubuh yang baru ini yang akan kita kenakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena demikian posisi kita, saudaraku ya. Lalu pertanyaan berikutnya kan begini.
Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan mati itu adalah titik akhir hidup kita? Tidak. Mati tidak pernah jadi titik akhirnya hidup Kristen. Hidup orang Kristen itu bukan berujung di mati. Kematian itu bukan akhir semuanya. Kematian itu di dalam teologi Kristen seperti yang kita baca diuraikan panjang lebar oleh Rasul Paulus di sini. Itu sesungguhnya hanya semacam peralihan, perpindahan sementara sampai nanti kita akan menjadi seperti telur yang menetas dengan bayi anak ayam kah atau anak burung seperti model begitu. Kita akan lahir kembali dalam tubuh dan rupa yang baru. Kematian itu bukan ujungnya hidup Kristen. Kita bicara tentang sorga. Sorga itu sudah dikasih Tuhan, itu hanyalah destinasi akhir. Itu tempat terakhir kita diam. Dunia orang mati itu bukan tempat terakhir hidup kita orang Kristen. Itu hanya tempat tinggal sementara. Tempat tinggal kita yang selama-lamanya nanti itu ada di sorga. Yang dalam bahasa Yohanes pasal 21-22 itu adalah Yerusalem baru. Di Yerusalem baru itu sudah dikasih Tuhan, kita akan alami hidup yang berbeda daripada hidup kita yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 di situ Yohanes dengan sangat gamblang, dengan cara yang sangat bagus sekali menggambarkan hidup kita di Yerusalem baru itu. Dia katakan tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi yang namanya perkabungan. Tidak ada lagi yang namanya ratap tangis. Tidak ada lagi yang namanya duka cita. Tidak ada lagi yang namanya maut. Kenapa? Dia bilang. Karena semuanya itu telah berlalu. Itu bagian dari orde lama. Bagian dari masa lalu kita. Di tempat yang baru, di mana kita akan menghabiskan hidup kita dalam kekekalan itu. Tidak ada lagi yang namanya itu semua. Nah saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaan berikutnya begini kan, kalau sudah jelas masa depannya begitu. Lalu di tengah ini gimana Pak? Di dunia orang mati ini hidup kita seperti apa di sana? Saudara, Alkitab memang tidak banyak bicara tentang dunia tengah ini, dunia antara ini. Tetapi dari beberapa bagian kitab suci kita bisa temukan dan kita bisa dapatkan kesimpulan yang cukup berarti, cukup membuat kita terhibur dan membuat kita tenang orang Kristen. Dan itu sebabnya mengapa orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, di hari menjelang dia meninggal, dia nggak ngeri, dia nggak takut, karena dia tahu apa yang ada di sana. Nah di dalam dunia orang mati itu apa yang dialami oleh jiwa-jiwa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Soalnya kasih Tuhan di zaman dulu sebelum Yesus dan di zaman Yesus ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa yang namanya Sheol dan Hades itu adalah tempat yang mengerikan, tempat yang menakutkan. Sehingga soalnya kasih Tuhan tidak heran kalau kita membaca misalnya di dalam Mazmur, Daud itu pernah minta supaya dia diselamatkan dari dunia orang mati. Dia pernah berseru di dalam Mazmur 49 kalau saya enggak salah. Dia mengatakan, tali-tali dunia orang mati itu sedang melilit aku. Tuhan, lepaskan saya dari ini semua. Dalam salah satu bagian Mazmur lain, dia waktu meminta supaya Tuhan itu lepaskan dia dari dunia orang mati. Dia berargumen begini sama Tuhan. Tuhan, siapa yang akan memuji namamu di dunia orang mati sana? Saudara dikasih Tuhan, waktu itu pewahyuan belum selengkap seperti di dalam perjanjian baru. Jadi di dalam keterbatasan pemahamannya si Daud ini, orang ini berpikir pada masa itu, dunia orang mati itu tempat mengerikan dan dia ingin dilepaskan dari sana. Tapi saudara dikasih Tuhan, di zaman Yesus banyak orang juga berpikir seperti itu. Dan itu kalau kita tadi saya katakan, kalau teman-teman lihat film The Clash of Titans itu, bisa lihat dunia orang mati itu dunia yang suram, gelap, dingin, jiwa-jiwa tuh hanya tidur di situ kayak bayang-bayang aja. Gak ada yang bagus di sana. Orang gak suka pergi ke sana. Tempat itu tempat yang mengerikan. Dikuasai oleh seorang dewa, saudaranya Zeus yang namanya Hades. Tempatnya juga namanya Hades.
Saudara kasih Tuhan, banyak orang ngeri. Tetapi ketika orang Kristen mengatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, Tuhan sumber hidup ini turun ke situ, maka saudaraku ada sesuatu yang berbeda yang terjadi di sana. Apa yang berbeda, Pak? Kita bisa dengar itu dari perkataan Yesus kepada seorang penjahat di salah satu sisinya Yesus. Penjahat itu bilangkan begini kepada Yesus di dalam Injil Lukas pasal 23. Yesus, tolong ingat saya kalau nanti engkau datang sebagai raja. Apa yang jawabnya Yesus? Saya kasih tahu kamu. Saya beritahu kamu, kata Yesus. Pada hari ini juga, sesungguhnya engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa ini Firdaus? Apa ini paradeisos? Apa ini yang namanya paradise? Apa ini? Saudara kasih Tuhan, Firdaus itu mungkin kita bisa sebut sebagai lokasi di dalam dunia orang mati itu, atau bisa jadi juga suatu keadaan di dalam dunia orang mati itu, di mana Yesus mau mengatakan kepada penjahat ini bahwa di situ engkau akan mengalami keadaan yang indah, bahagia, menyenangkan, yang kontras 180 derajat dari yang kau alami selama ini dalam hidupmu di dunia dan yang sedang kau alami siksaannya sekarang nih di kayu salib. Sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama, perhatikan kata-kata itu, dengan aku di dalam Firdaus. Kalau orang Kristen percaya bahwa Yesus itu turun ke dalam dunia orang mati, itu artinya waktu Yesus turun ke sana dia bawa suasana Firdaus bagi orang-orang yang percaya dan menaruh harapannya kepada dia. Dan seperti apa itu keadaannya? Setidaknya terlukis sedikit di dalam kisah yang Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal 16, Lazarus dan orang kaya itu. Di dalam cerita itu kan ada satu episode di mana si orang kaya itu lihat dari tempat kejauhan, lihat itu si siapa ini? Lazarus ada di pangkuannya Abraham, sedang hidup dalam bahagia dan sukacita. Sementara si orang kaya yang dulunya begitu jahat sama Lazarus di dalam dunia ini, hidup di dalam penderitaan kehausan minta ampun. Di situ kita bisa lihat seperti itu kira-kira gambarannya. Saudara kasih Tuhan, di dalam bagian Alkitab yang lain, saya kira itu di dalam kitab Wahyu juga pernah dikatakan, di dalam tempat itu kita akan mengalami istirahat, rest, ketentraman, istirahat, nyaman, keadaan yang nyaman daripada yang pernah kita jalani dalam hidup. Dan oleh sebab itu mengapa kemudian tokoh reformasi John Calvin ketika dia menafsirkan ayat ini, perkataan Yesus kepada si orang penjahat ini, dia mengatakan tentang Firdaus. Dia memang mengatakan di awal begini, kita tidak usah terlalu berpikir jauh daripadanya, tetapi setidaknya dia mengatakan, Firdaus itu adalah tempat istirahat yang blessed, penuh dengan berkat dari Tuhan. Istirahat yang penuh dengan joy, penuh dengan sukacita. Itu adalah tempat di mana kita mengalami istirahat dan sukacita dari Tuhan yang sebenarnya itu hanya mencicipi sedikit saja dari apa yang nanti sepenuhnya akan bangkitkan kita dan kita dibawa tinggal di dalam Yerusalem baru. Nah, soalnya dikasih Tuhan tidur-tiduran di sana tidak ada kerjaan, dia mengalami keadaan yang indah, keadaan yang penuh suka, dan itu sebabnya mengapa tadi saya katakan orang yang sungguh percaya kepada Yesus menghadapi kematian itu tidak ngeri, tidak takut. Karena dia tahu, dia pergi ke sana, ke tempat yang indah, ke tempat yang menyenangkan, ke tempat yang penuh bahagia, di mana dia bisa beristirahat dalam sukacita Tuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kunci pentingnya adalah engkau dan saya pergi ke sana bersama siapa? Itu kunci pentingnya.
Yesus mengatakan kepada penjahat itu, hari ini juga engkau dan saya bersama-sama di Firdaus. Kunci pentingnya kalau begitu adalah bersama Yesus. Kalau hidup kita bersama Yesus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dunia orang mati ini bisa menjadi Firdaus. Katekismus Heidelberg itu menjelaskan kalimat ini dengan menarik. Dia tidak menafsirkan turun ke dalam dunia orang mati itu seperti yang saya coba jelaskan, tetapi dia coba tarik tafsirannya itu, penjelasannya kepada yang namanya kerajaan maut itu adalah segala macam kesusahan, kesulitan yang kita bisa alami, yang paling membuat kita putus asa dan berat. Heidelberg menjelaskan, di tengah situasi seperti itu pun, kita dapat tetap bersuka cita. Karena Tuhan kita pernah turun ke sana. Karena Yesus pernah turun ke dalam dunia orang mati, maka dunia orang mati itu mengalami perubahan. Semua orang yang datang ke sana bersama Yesus atau dibersamai oleh Yesus, disertai oleh Yesus, akan alami sukacita, istirahat yang menyenangkan, yang indah, yang bahagia. Karena itu pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian ini bersama Yesus atau tidak? Ada satu nyanyian lama, soal dikasih Tuhan, di dalam PPR kita itu, di PPR nomor 81, saya suka lagu itu dan menarik, soal dikasih Tuhan. Saya coba cek di dalam YouTube, malah yang nyanyikan itu lebih banyak dari di YouTube ini ya, orang-orang Korea. Dan salah satu gereja yang nyanyikan tuh gerejanya Paul Yonggi-cho itu loh. Gereja yang dituduh sesat-sesat itu malah gereja itu nyanyikan lagu ini. Ada konser paduan suara besar nyanyi lagu ini. PPR nomor 81 yang mungkin sebagian orang GKT hari ini banyak nggak ngerti lagunya udah. Karena udah jarang nyanyiin. Di dalam PPR nomor 81 itu, saudara kasih Tuhan, bahasa Inggrisnya bagus. Where Jesus is, this heaven there. Judulnya begitu dalam bahasa Inggrisnya. Di mana ada Yesus, di situ ada sorga. Itu kalimat lagunya. Soalnya dalam bahasa Indonesianya, di mana Yesus, di mana saja kita berada, selama Yesus beserta kita, selama Yesus sertai kita, selama Yesus membersamai hidup kita, tempat itu, keadaan itu menjadi sorga. Dan karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup menghadapi kematian kita dengan penuh keyakinan, kita harus periksa diri kita sekarang, selidiki diri kita. Sudahkah Yesus itu benar-benar pernah berkata, atau kita ini menjadi orang yang pernah dengar Yesus mengatakan kepada kita, "Hei, aku bersama kamu." Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa Yesus itu bersama dengan kita? Soalnya sederhana, belajar saja dari penjahat yang ada di salah satu sisinya Yesus itu. Apa yang dibuat oleh penjahat itu sehingga dia mendengar kata-kata yang manis ini? Penjahat itu nomor satu mengakui dia bersalah. Dia tidak salahkan orang lain dengan temannya, mungkin dia nyalakan keadaan, nyalakan manusia lain. Enggak. Dia mengatakan kepada kawannya, teman, kita ada di sini. Memang sudah sewajarnya. Kita orang jahat. Karena itu pantas kita dihukum begini. Saudara, itu pengakuan diri. Kalau saudara pernah bicara begitu sama Yesus, Yesus, saya orang berdosa. Saya pantas dihukum. Saya enggak bisa selamatkan diri saya. Dan karena itu seperti penjahat itu mengatakan, tolong ingat saya. Yang dia mau katakan, aku enggak sanggup menyelamatkan diriku dari hukuman yang akan datang itu. Oleh sebab itu, tolong ingat saya, Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja. Pernyataan itu mengandung arti kita mau bilang sama Yesus, Yesus tolong saya karena saya nggak bisa selamatkan hidup saya sendiri. Dosa saya terlalu besar. Saya nggak bisa lepaskan diri saya dari hukuman atas dosa saya. Saya nggak bisa lepaskan dari tipu daya iblis. Saya nggak bisa lepaskan diri saya dari kekuatan hawa nafsu yang begitu membara, yang bisa mendorong saya melakukan hal-hal jahat dalam dunia ini.
Hanya Engkau Yesus yang bisa selamatkan saya. Karena itu ingat saya. Saudaraku, kalau saudara pernah bilang seperti itu sama Yesus dalam hidupmu, maka sesungguhnya pada hari itu ketika engkau terima Dia sebagai juru selamatmu dan percaya bahwa Dia saja bisa selamatkan hidupmu, Dia sebenarnya mau mengatakan kepadamu, sejak hari ini dan sampai kekekalan, mau engkau di mana saja, aku membersamai hidupmu. Aku menyertai. Karena itu saya dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, kematian itu bukan akhir bagi hidup Kristen. Lalu yang bisa disebut titik akhir hidup Kristen ini apa kalau gitu Pak? Titik akhir hidup orang Kristen itu bukan tempat, bukan keadaan, bukan apa dan bagaimana. Titik akhirnya hidup Kristen itu adalah pada siapa. Dan siapanya itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Itu titik akhir kita. Itulah sasaran hidup kita yang paling akhir. The ultimate goal, the ultimate end point. Itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kalau Dia yang menjadi sasaran hidup kita, maka Dia akan membersamai kita terus dalam hidup kita ini. Dan kembali kata-kata dari PPR 81 itu. Kalau Dia membersamai kita, mau di mana saja kita berada. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu. Mau kaya, miskin, sakit berat, sakit sedang, sakit ringan. Mau sedang beruntung atau tidak beruntung. Mau keadaanmu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Semuanya itu bisa menjadi firdaus. Bisa menjadi surga. Itu yang membuat hidup kita itu menjadi orang Kristen. Menjadi komplit, sempurna. Kalau Yesus yang kita kejar dalam hidup. Karena itu jadikan Yesus. Yang sudah turun ke dalam dunia orang mati dan bangkit kembali itu. Menjadi titik akhir hidup kita. Karena selama Dia menjadi titik tujuan kita dalam hidup ini, tidak ada apapun, siapapun yang bisa lepaskan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ajak kita nyanyi lagu itu. Kalau kita mungkin pernah nyanyi pasti bisa menyanyi. Kalau belum pernah, ayo kita nyanyi, belajar bareng-bareng. PPR nomor 81. Biarpun di mana berada, di daratan atau lautan, di gunung atau di lembah, Yesus serta jadi surga. Haleluya, dosa lenyap, Yesus serta jadi surga. Biarpun di mana berada, Yesus serta jadi surga. Sekali lagi, biarpun di mana berada, di daratan atau lautan, di gunung atau di lembah, Yesus serta jadi surga. Haleluya, kita panggil beri. Dosa lenyap, Yesus serta jadi surga. Biarpun di mana berada, Yesus serta jadi surga. Saudara mungkin sudah percaya sama Tuhan dan sesungguhnya Yesus sudah beserta. Tapi mungkin keadaan dan situasi hidupmu itu membuat kita gak sadari dan lupa bahwa Yesus sebenarnya selalu membersamai kita.
Dia menyertai kita di dalam dunia orang-orang hidup ini. Tetapi juga Dia menyertai kita di dalam dunia orang-orang mati. Dan nanti sampai di kekekalan, Dia bersama kita. Kita mungkin berpikir, mosok Dia ada di dunia orang mati. Ingat perkataannya Mazmur 139. Di mana aku bisa jauh dari Roh-Mu? Dari mana aku bisa hindarkan hadapan-Mu Tuhan? Aku pergi sampai ke underworld, ke dunia orang mati itu. Engkau juga ada di sini. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Hanya mereka yang alami Yesus bersama mereka dalam keadaan apapun, di situasi apapun, dan di dunia mana saja. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami selalu ingat bahwa Engkaulah yang menyertai hidup kami selama-lamanya Tuhan. Engkaulah penyelamat kami. Biarlah Tuhan hati kami diliputi syukur. Sebab Engkau telah masuk ke dalam penderitaan dan kematian yang begitu jauh sampai dalam kerajaan maut. Tapi Engkau juga bangkit kembali untuk memberi harapan baru dan kehidupan baru kepada kami semua. Dan kami bersyukur dalam persekutuan dengan-Mu, ya Yesus. Kami mendapat jaminan di mana saja kami pergi, kapan saja, dan bagaimanapun keadaan kami, baik di sini, di dunia orang-orang hidup ini, maupun nanti di dunia orang mati, dan sampai nanti di Yerusalem baru. Engkau ada bersama dengan kami. Dan di mana Engkau ada ya Tuhan, tempat, situasi, keadaan itu akan menjadi firdaus, menjadi indah, menjadi bahagia, menjadi menyenangkan, dan menjadi ringan untuk kami pikul. Bapa di sorga, terima kasih untuk karunia sebesar ini. Tolonglah kami Tuhan. Bila kami belum percaya sungguh kepada Kristus, biarlah hari ini menjadi hari waktu kami memutuskan sungguh kami mau percaya dengan Dia. Kami mau menaruh percaya kami, menaruh hidup kami di dalam tangan-Nya. Dan Tuhan, bila hari-hari ini kami sedang diliputi keraguan, kebimbangan, lupa, ingatkan kami kembali Tuhan. Tolong kami, bahwa Engkau selalu bersama kami. Demi Yesus Juru Selamat yang setia, kami berdoa. Amin. Silakan duduk.